Salam. Secara seragam judul renungan kita di seluruh gereja Masa itu adalah pelayanan yang digerakkan oleh Roh. Saya ulangi, pelayanan yang digerakkan oleh belas kasihan. Pelayanan yang digerakkan oleh belas kasihan. Ada ungkapan yang lazim kita dengar, yaitu kata salinaba, matoro tambuk. Kalau itu raja terkenal terokosik. Ungkapan-ungkapan ini sebenarnya adalah ungkapan yang menandakan bahwa kalau orang itu salinaba, kalau orang itu matoro tambuk, kalau orang itu terokosik, tidak ada orang yang merasa kasihan terhadap orang seperti itu. Kalau mak sombong-sombong tahu, tidak ada orang kasihan. Itulah kemudian ada ungkapan mak manek bira tahu, bertindak seperti ayam betina saja, tidak usah sok jantan. Dimanapun Anda berada, bertindaklah seperti itu. Itu pesan orang tua. Kenapa itu sebenarnya? Maksud dari filosofi itu adalah agar kita mendapat belas kasih dari orang lain. Kemanapun kita pergi, ada ungkapan yang berkata bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit di apa? Masa digendong? Dijunjung. Di situ langit dijunjung. Nah, saya mau beri tema pendek, belas kasih itu mengubah hidup. Karena ternyata ada banyak orang yang dikasihi, dikasihani dan mendapat belas kasih tapi hidupnya tidak berubah. Toko ibu baliu dikarang, pokoknya dipakamajam, diurus dengan luar biasa, ada apa-apa, ada ini, selalu dengan cinta dan seterusnya, tapi tak pernah hidupnya berubah. Dalam bacaan ini latar belakangnya bicara seperti ini. Orang Yahudi itu tidak melihat bahwa orang-orang yang berdosa itu sebagai tuayan, tidak. Orang Yahudi itu melihat bahwa yang harus dilayani itu adalah orang-orang yang suci dan kudus. Yesus melihat hal yang berbeda, bahwa di antara begitu banyak orang berdosa itu butuh penuai. Untuk itulah kita membutuhkan penuai karena ada banyak orang berdosa. Orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat tidak melihat itu, karena tujuan pelayanan mereka adalah orang-orang yang suci. Yesus melihat hal yang beda. Yesus berkata bahwa banyak tuayan, pekerja sedikit. Orang Yahudi, orang Farisi tidak melihat tuayan itu, karena mereka bertujuan tidak untuk orang berdosa, tapi untuk orang-orang yang suci. Belusukan itu gaya Yesus mengajar. Dari kampung ke kampung. Jadi kalau presiden kita kemudian kemarin menjadi presiden yang belusukan, jauh sebelum itu Yesus sudah belusukan dari kota ke desa dan dia mengajar. Pelayanannya adalah pelayanan yang penuh dengan belas kasih. Kita juga sering berhadapan dengan persoalan seperti itu. Kita berhadapan dengan pelayanan yang agak rumit. Lalu kita berkata ini menjadi berat. Karena seharusnya kita dipanggil melayani di dalam belas kasih, bukan dalam kebencian. Saya pernah bercerita dengan teman saya tentang mau diapakan itu orang yang tidak bisa dibicaraai. Pokoknya berkali-kali melakukan kesalahan, ditegur tidak bisa. Pokoknya matoro tambuk, keras kepala batu, terokosik. Mau diapakan itu? Teman saya bilang begini, tapi dia bercanda. Bacakan saja 1 Korintus 5 ayat 5. Apa itu? Orang seperti itu serahkan saja dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Wah, itu serius itu. Dia bilang serius, silakan baca. Dan ketika saya baca ternyata betul. Orang demikian itu diserahkan saja sama iblis. Itu keras. Tapi tujuan penyerahannya ke iblis adalah supaya dia bertobat, agar tubuhnya binasa tapi rohnya diselamatkan kemudian.
Kira-kira artinya dididik dengan keras. Itu pengantar. Untuk memahami lebih dalam khutbah ini, dengarkan cerita berikut ini. Pada tahun 1993, ada seorang ibu namanya Mary Johnson. Mary Johnson ini mempunyai satu orang putra. Putranya itu berumur sekitar 20 tahun. Putranya ini namanya Laramuin Birch. Pokoknya putranya, nggak usah tahu namanya. Dia mempunyai teman namanya Oase Israel. Oase Israel itu berumur 16 tahun. Suatu hari entah karena persoalan apa, Oase menembak sahabatnya itu, yaitu Laramuin, ditembak mati. Anak satu-satunya dari seorang ibu yang bernama Mary Johnson. Waktu itu Mary Johnson sangat kecewa. Kenapa sampai anaknya dibunuh, anak satu-satunya? Dia marah dan hampir tidak bisa memaafkan Oase Israel. Dia bilang, itu sahabatmu, kenapa engkau bunuh? Baru itu anak satu-satunya, anak saya. Namun sesudah jauh dia berpikir, sebagai orang percaya dia berubah. Dia berpikir begini. Dalam persidangan dia hadir dan berkata, saya meminta agar dia tidak dihukum mati. Awalnya saya berpikir bahwa dia harus dihukum seperti binatang, karena dia sudah tidak mempunyai hati nurani. Tapi hari ini saya hadir dalam persidangan dan berkata, saya minta agar dia tidak dihukum. Kalau bisa dia dibebaskan. Padahal kemungkinan besar dia jatuh hukum mati. Orang sangat kaget. Baru kali ini ada ibu yang anaknya dibunuh lalu kemudian datang untuk mengampuni, datang untuk memaafkan. Lalu dia bilang apa? Aku sudah kehilangan putraku. Ketika ditanya, ibu, kenapa ibu bicara demikian? Dia bilang begini, aku sudah kehilangan putraku. Dan aku tidak mau kehilangan lagi sahabat putraku. Aku akan kehilangan 2 orang. Dan lebih buruk lagi bahwa aku sudah kehilangan putraku. Aku tidak mau ibu yang ada di sana itu juga kehilangan putranya. Sudah cukup aku yang merasakan kehilangan itu. Dan aku tidak mau kalau ibu Oase Israel juga mengalami hal yang sama. Lalu orang bertanya, ibu, kenapa ibu kemudian mengambil sikap seperti itu? Dia berkata begini, ini bukan tentang Israel, Oase Israel, bukan tentang dia, tapi ini tentang aku. Aku mengampuninya bukan karena aku menganggapnya tidak bersalah, tapi aku harus mengampuninya supaya diriku ini terbebas dari dendam sepanjang hidupku. Aku mau agar dia dibebaskan dan dia boleh mengabdi kepada ibunya yang sudah tua itu. Tetapi persidangan terus berjalan dan dia harus dipenjara dan mendapat keringanan hanya 17 tahun saja. Lalu kemudian selama dia ada di penjara selama 17 tahun, Mary Johnson ini selalu datang mengunjunginya dan memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Setelah 17 tahun, tidak sampai 17 tahun, dia mendapat remisi dan bebas. Apa yang dilakukan oleh Oase Israel? Dia tidak pergi ke ibunya. Dia pergi datang ke Mary Johnson dan berkata, ibu, aku ada di sini. Aku harus membayar dosa dan pelanggaranku. Aku harus menggantikan anakmu, sebab aku telah merampasnya dari hidupmu. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, dulu aku hanya punya satu ibu, yaitu ibu yang melahirkan aku. Sekarang aku berdiri di sini karena ada 2 ibu yang mengasihiku. Satu yang melahirkanku dan yang kedua yang memberiku hidup kedua dalam pengampunan. Kemudian Oase Israel bekerja dengan sangat keras mencukupi kebutuhan Mary Johnson. Dia bekerja untuk 2 orang ibu sekaligus dan dia berhasil melakukan tugasnya sebagai orang anak. Mary Johnson berkata, aku kehilangan
anak yang lahirkan dari rahimku, tapi aku kemudian melahirkan anak baru dari pengampunan karena Kristus lebih dulu mengampuni aku. Apa yang kita mau petik dari cerita ini? Bahwa belas kasih itu harusnya merubah kehidupan kita. Maka dengan tahun kamaseki kita melakukan yang terbaik untuk orang yang mengasihi kita itu. Kalau ada orang yang mengampuni kita, maka kita balas pengampunan itu dengan ungkapan cinta. Tak tasaleinaba, tak tamatorotambu, tidak keras kepala. Kristus dengan segala belas kasihnya datang untuk saya dan saudara. Di minggu sengsara ini kita diingatkan lagi bagaimana dia berkorban untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Apa yang harus kita buat? Kita harus bertindak seperti oase Israel. Sesudah mendapat pengampunan, dia keluar dari penjara dan kemudian membalas cinta kasih dan pengampunan dari Mary Johnson. Ada banyak orang yang tidak melakukan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Mary Johnson? Dia mempunyai kalung leontin. Sebelah di dalamnya ada foto oase Israel. Di luar fotonya bersama dengan anaknya. Dia berkata, aku kehilangan anak yang aku lahirkan, tapi aku menemukan anak yang kutemukan di dalam cinta dan pengampunan ini. Makanya sebelah di dalam foto dari oase Israel. Sekiranya bahwa cerita ini mengajari kita makna pengampunan. Dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi yang terpenting dari renungan hari ini adalah belas kasih dari Tuhan itu harusnya mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena kita sudah diampuni, maka seharusnya kita tergerak untuk melakukan balas budi atau balas jasa. Tapi dalam kekristenan disebut pengucapan syukur. Bukan amal ibadah, tapi pengucapan syukur. Karena oase Israel sudah diampuni oleh Ibu Mary Johnson. Maka dia sesudah keluar dari penjara, dia membalas kebaikan itu. Tidak mengembalikan anaknya, tetapi dia mampu memperlihatkan bahwa pengampunanmu memulihkan, menyembuhkan. Gereja juga akhir-akhir ini dipanggil untuk melakukan yang sama. Gereja hadir bukan untuk menghakimi. Kita sebagai pelayan-pelayan gereja tidak untuk menghakimi, tapi dipanggil untuk memulihkan, menyembuhkan. Di minggu sengsara ini kita diajari untuk merendahkan diri ketika kita mengetahui bahwa kita ada di sini karena Tuhan telah melakukan belas kasih itu. Rendahkan dirimu, lalu kemudian berharaplah, memohon pertolongan. Untuk itu kita semua dalam pelayanan sebagai pendeta, sebagai majelis gereja, sebagai jemaat biasa, kita melakukan pelayanan itu tujuannya adalah belas kasih. Cinta dan kasih sayanglah yang menggerakkan kita. Mereka yang terlantar kita urus untuk kita layani. Tetapi ada juga orang yang sengaja menelantarkan diri. Itu juga tidak bagus. Ada yang terlantar memang, tapi ada juga orang yang sengaja menelantarkan diri. Menjauh dari persekutuan itu adalah cara menelantarkan diri. Kalau kita mau rasa bahwa kita sudah terlantar, kalau di persekutuan kita tidak lagi tunggu, itu sudah ciri bahwa kita sudah terlantar. Maka anak misalnya pemula kata telah tidak datang aja itu berarti bahwa kita sudah terlantar. Dan mungkin kita kalau merasa dikunjungi, kita merasa bahwa ini penghinaan, ini ejekan. Percayalah, pelayanan gereja itu adalah pelayanan dengan penuh cinta. Kalau kemudian kita dikunjungi, ditegur untuk hal-hal yang baik, bersyukurlah bahwa Tuhan begitu mengasihimu. Jangan sampai engkau terlantar. Terlantar saya tekankan lagi, seseorang menjadi terlantar jikalau ibadah mau dimulai, lalu orang bilang mulai saja Pak Pendeta. Tidak perlu ditunggu karena tidak akan datang. Tapi kalau Nabi bilang tunggu dulu Pak Pendeta, pasti datang. Walaupun
sedikit terlambat. Itu berarti bahwa Anda ada di dalam ikatan yang tidak bisa terpisahkan. Itulah persekutuan. Kalau Anda merasa bahwa Anda tidak lagi ditunggu, maafkan saya kalau ini sedikit keras. Ini sudah minggu sengsara yang ketiga, sengsara yang keempat, tidak ada lagi begitu. Dibutuhkan orang yang merendahkan diri. Kita harus menunggu belas kasihan dari Tuhan. Pelayanan gereja dulu melihat orang-orang berdosa sebagai orang yang menjijikkan. Ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang Yahudi, orang-orang berdosa dihindari, tidak boleh dilayani. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati itu kan cerita yang menggambarkan itu, bahwa pelayanan tidak diberlakukan untuk orang-orang berdosa. Kristus datang dengan gaya yang berbeda. Justru orang-orang berdosa lah seperti saya dan saudara yang datang untuk dilayani. Bagi Kristus, tuayannya adalah saya dan saudara, orang-orang yang berdosa. Mari memaknai firman Tuhan hari ini dengan segala keyakinan bahwa kita telah mendapat belas kasih Allah, maka kita harus merespon belas kasih itu dengan segala kebaikan.